Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatul Munir dari kelas C Hukum Keluarga Islam, NPM 1921010188. Di sini saya akan memaparkan materi hukum perdata internasional. Untuk materi pertama yaitu tentang pengertian hukum antara tata hukum. Hukum perdata internasional disepakati adalah ilmu yang sulit, tidak gampang untuk memahaminya. Hal ini antara lain disebabkan dari istilahnya para penulis tidak sepakat, yang menimbulkan perbedaan paham. Antara lain, perdata berarti menyangkut masalah orang perorangan. Tetapi, mengapa internasional yang berarti antar bangsa? Selain itu, sebagai istilah dipakai oleh para penulis, yaitu conflicts of law, dalam bahasa Indonesia hukum perselisihan, private international law, yang menimbulkan konotasi bermacam-macam sehingga timbul anggapan seolah-olah dengan cabang ilmu ini tiada hari tanpa adanya konflik, sehingga timbul ejekan. Conflict of law itu diganti saja dengan conflict of lawyers. Perbedaan pendapat itu sebenarnya tidak perlu, karena hukum perdata internasional itu sebenarnya adalah hukum perdata nasional yang mempunyai unsur asing. Hubungannya yang bersifat internasional, sumbernya semata-mata hukum berlaku, tidak ada konflik. Yang ada adalah masalah pilihan hukum. Memilih hukum mana yang akan berlaku apabila terdapat pertemuan antara dua atau lebih stelsel hukum pada suatu ketika. Untuk materi kedua yaitu tentang titik-titik pertalian. Menurut Sudarko Gautama, titik-titik pertalian merupakan suatu hal untuk keadaan yang menyebabkan berlakunya suatu sistem hukum tertentu. Kaitan antara fakta-fakta yang ada di perkara dengan suatu tempat atau negara dan juga sistem hukumnya, kewarganegaraan atau nasionalitas, pihak pewaris, tempat kediaman tepat atau domisili pewaris, letak benda atau situs rei, tempat perbuatan hukum dilakukan, tempat perkara diajukan atau forum. Macam-macam titik pertalian. Yang pertama yaitu titik pertalian primer. TPP atau foreign element meliputi kewarganegaraan, bendera kapal, domisili, tempat kediaman, tempat kedudukan, dan hubungan hukum di dalam hubungan internasional. Yang kedua yaitu titik pertalian sekunder. Dalam persoalan HPI dimungkinkan juga titik taut primer atau TPP merupakan TTS dalam hal mengenai kewarganegaraan, bendera kapal, domisili, tempat kediaman, dan tempat kedudukan. Letak dari benda, tempat ditangani kontrak, tempat pelaksanaan perjanjian, tempat di mana perbuatan melanggar hukum itu, pilihan hukum, tempat diadakan perbuatan yang penting. Untuk materi selanjutnya yaitu prinsip kewarganegaraan dan prinsip domisili. Menurut Graham Murdoch, pada tahun 1994, kewarganegaraan adalah suatu hak agar dapat ikut serta maupun berpartisipasi secara utuh di dalam berbagai pola struktur sosial, politik, dan juga kehidupan kultural agar dapat menciptakan suatu hal yang baru. Selanjutnya, karena dengan begitu akan membentuk ide-ide yang besar. Menurut Harry Schultz, menjelaskan bahwa demokrasi ialah suatu bentuk pemerintahan rakyat. Karenanya, kekuasaan pemerintahan melekat pada rakyat, juga merupakan HAM bagi rakyat untuk mempertahankan, mengatur, dan melindungi diri dari setiap paksaan. Materi selanjutnya yaitu penunjukan kembali atau renvoy. Renvoy adalah penunjukan kembali kepada sistem hukum yang semula menunjuk. Renvoy terjadi disebabkan karena di dalam penentuan status personal negara-negara di dunia ada yang menganut asas domisili dan asas nasionalitas.
Di Indonesia, istilah yang dipakai untuk renvoy adalah penunjukan kembali. Pada dasarnya, renvoy timbul karena adanya berbagai sistem hukum di dunia yang masing-masing memiliki sistem hukum perdata internasional. Renvoy dan sifat nasional dari HPI, masalah renvoy mempunyai hubungan erat dengan personal prinsipil atau masalah supranasional atau nasional. Jika dianggap HPI bersifat supranasional, maka tentunya tidak ada tempat untuk renvoy. Kaidah-kaidah hukum perdata internasional menurut pandangan ini berasal dari tata tertib hukum yang lebih tinggi daripada tata tertib pembuat undang-undang nasional dan mempunyai kekuatan hukum dengan tidak menghiraukan apakah pembuat undang-undang mengoper atau menolak renvoy. Maka hukum perdata internasional yang bersifat supranasional inilah yang selalu berlaku. Tidak semua penulis setuju dengan renvoy, yaitu renvoy tidak logis. Renvoy merupakan penyerahan kedaulatan legislatif. Renvoy membawa ketidakpastian hukum. Terdapat alasan-alasan pro renvoy, yaitu renvoy memberi keuntungan praktis. Jangan plus royaliste quire roy, bersifat lebih raja dari raja itu sendiri. Keputusan-keputusan yang berbeda dan harmoni dari keputusan-keputusan. Materi selanjutnya yaitu tentang kualifikasi. Beberapa istilah yang dapat dipergunakan untuk menyebut kualifikasi diantaranya adalah qualification, classification, characterization dari bahasa Inggris, qualification dari bahasa Prancis. Untuk materi selanjutnya yaitu kualifikasi. Di dalam hukum perdata internasional, kualifikasi ada 5 macam, yaitu qualification lex fori, qualification lex causa, qualification bertahap yang terdiri dari 2 tahap, yaitu kualifikasi otonom. Forum mempergunakan metode perbandingan hukum. Kualifikasi hukum perdata internasional bertitik tolak dari adanya pandangan bahwa setiap kualifikasi berdasarkan hukum perdata internasional dianggap mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapai dalam melakukan kualifikasi terhadap suatu peristiwa hukum. Untuk selanjutnya yaitu materi tentang ketertiban umum. Prinsip ketertiban umum atau public order atau public policy dalam hukum perdata internasional dikenal di setiap negara terkait dengan penerimaan hukum asing di suatu negara. Walaupun prinsip ini diatur dengan konsep yang berbeda-beda. Suatu negara berhadapan dan hendak menerapkan suatu hukum asing akan dilihat apakah hukum asing tersebut bertentangan dengan ketertiban umum atau tidak. Jika bertentangan dengan ketertiban umum, maka hukum asing tersebut tidak dapat diterapkan. Penerapan ketertiban umum ini juga terkait dengan prinsip-prinsip lain dalam hukum perdata internasional, seperti prinsip nasionalitas dan domisil, serta perlanjutan keadaan hukum atau hak-hak yang telah diperoleh. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang penyelundupan hukum. Penyelundupan hukum adalah suatu perbuatan yang bertujuan untuk menghindarkan berlakunya hukum nasional sehingga yang bersangkutan memperoleh suatu keuntungan-keuntungan tertentu sesuai dengan keinginannya. Sebab baginya berlaku hukum asing. Istilah penyelundupan hukum lainnya ialah dapat juga diartikan bahwa suatu perbuatan yang dilakukan di suatu negara asing dan diakui sah di negara asing itu akan dapat dibatalkan oleh negara forum atau tidak diakui oleh forum bila perbuatan itu dilaksanakan di negara asing yang bersangkutan dengan tujuan untuk menghindarkan diri dari aturan-aturan lex fori yang akan melarang perbuatan semacam itu. Dari aturan-aturan lex fori yang akan melarang perbuatan semacam itu dilaksanakan di wilayah forum. Ketertiban umum dan penyelundupan hukum mempunyai hubungan yang erat. Kedua-duanya ini bertujuan agar supaya hukum nasional dipakai dengan menyampingkan hukum asing. Hukum asing dinyatakan tidak berlaku jika dipandang sebagai penyelundupan hukum. Kedua-duanya hendak mempertahankan hukum nasional terhadap kaidah-kaidah hukum asing. Penyelundupan hukum justru bertentangan dengan hak-hak yang telah diperoleh, karena pada penyelundupan
hukum kaidah-kaidah asing dikesampingkan dan hukum nasional dipergunakan. Untuk materi selanjutnya yaitu pilihan hukum dalam hukum perdata internasional. Penyelesaian sengketa kontrak perdata internasional melalui pengadilan seringkali menimbulkan ketidakpuasan bagi pihak yang dikalahkan. Sebab hakim dalam pengadilan harus menentukan lex causa atau hukum yang seharusnya berlaku terlebih dahulu, dan terkadang lex causa tidak begitu familiar bagi hakim atau bagi salah satu pihaknya. Belum lagi ada faktor-faktor non-yuridis yang banyak mempengaruhi peradilan hingga kondisi tersebut bisa menghasilkan putusan yang kurang memuaskan. Salah satu solusi untuk mengatasi hal tersebut, para pihak dapat membuat pilihan hukum, atau pilihannya hukum atau pilihan forumnya, sehingga diharapkan dapat memperoleh putusan dalam penyelesaian sengketa yang timbul dalam kontrak perdata internasional yang memuaskan. Pilihan hukum adalah hukum yang dipilih oleh para pihak dalam kontrak sebagai alat untuk menginterpretasikan kontrak tersebut dan untuk menyelesaikan jika terjadi sengketa. Fungsi pilihan hukum dalam sebuah kontrak internasional antara lain menjamin kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa sebagai antisipasi para pihak jika terjadi sengketa dan diharapkan mewujudkan keadilan dalam penyelesaian sengketa dalam kontrak. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang hak-hak yang telah diperoleh. Dalam bidang hukum perdata internasional, istilah hak-hak yang diperoleh ini dipakai untuk mengedepankan bahwa perubahan dari fakta-fakta tidak akan mempengaruhi berlakunya kaidah yang semula dipakai. Hak yang telah diperoleh menurut ketentuan hukum negara asing diakui dan seperlunya dilaksanakan oleh hakim garis, sepanjang hak-hak ini tidak bertentangan dengan konsepsi public policy. Ajaran hak-hak yang diperoleh justru menghendaki kebalikannya, bukan hukum asing yang disampingkan, tetapi justru hukum asing inilah yang diakui dan dipergunakan untuk memperbaiki atau memperlembut pelaksanaan prinsip ketertiban umum. Dalam ketentuan pasal 16 AB Jo pasal 3 AB yang menganut prinsip nasionalitas, menurut Wirjono Prodjokdikro dapat dilihat adanya unsur-unsur pelanjutan keadaan, seolah-olah prinsip pelanjutan keadaan hukum atau penghormatan terhadap hak-hak yang telah diperoleh termasuk pula dalam peraturan tertulis yang berlaku di Indonesia. Satu dan lain karena pasal 16 AB ini dipergunakan kata Lichwen dari peraturan-peraturan mengenai status dan wewenang warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Juga pasal 17 AB yang menganut asas lex rei sitai pada pokoknya berdasarkan pula atas prinsip kelanjutan keadaan hukum. Selanjutnya yaitu tentang persoalan dan penyesuaian. Persoalan pendahuluan atau incidental question dalam hukum perdata internasional adalah suatu persoalan atau masalah hukum perdata internasional dalam sebuah perkara yang harus dipecahkan terlebih dahulu sebelum putusan terhadap masalah hukum perdata internasional yang menjadi pokok perkara dapat ditetapkan oleh hakim. Profesor Cheshire dalam bukunya Private International Law ada kalanya dalam suatu perkara hukum perdata internasional, pengadilan tidak saja dihadapkan pada masalah utama, tetapi juga suatu masalah subsidiar. Setelah hukum yang harus diperlakukan terhadap masalah utama ditetapkan melalui penerapan kaidah hukum perdata internasional yang relevan, maka kemungkinan ada kebutuhan yang menentukan kaidah hukum perdata internasional lain untuk menjawab masalah subsidiar yang berpengaruh terhadap penyelesaian masalah utama. Untuk menentukan apakah dalam sebuah perkara hukum perdata internasional terdapat persoalan pendahuluan atau incidental question, maka perlu dipenuhi 3 persyaratan. Yang dihadapi dalam perkara harus merupakan masalah hukum perdata internasional yang berdasarkan kaidah hukum perdata internasional. Forum harus tunduk pada hukum asing. Dalam perkara yang sama harus terdapat subsidiary issue yang mengandung unsur asing.
yang sebenarnya dapat timbul sebagai masalah hukum perdata internasional yang terpisah dan diselesaikan melalui penggunaan kaidah hukum perdata internasional lain secara independen. Kaidah hukum perdata internasional menentukan lex causa sebagai subsidiary issue akan menghasilkan kesimpulan yang berbeda dari kesimpulan yang akan dihasilkan seandainya lex causa dari main issue yang digunakan. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang penyesuaian. Penyesuaian adalah suatu kegiatan meliputi suatu pengertian hukum asing ke dalam pengertian hukum atau terminologi hukum sendiri. Penyesuaian itu meliputi transposition, substitution, adaptation, dan berdasarkan suatu ketentuan atau peraturan. Transposition adalah pemindahan atau transfer dari hubungan-hubungan hukum, perbuatan-perbuatan hukum, atau pernyataan kehendak menurut suatu sistem hukum tertentu ke dalam pengertian-pengertian hukum lain. Menurut Kollewicz, penyesuaian merupakan salah satu cara kualifikasi yang khusus pada waktu membahas perkara adopsi Belgai. Di atas, beliau menyatakan bahwa penyesuaian ini merupakan pula suatu qualified problem dalam kualifikasi yang biasa. Hukum yang harus dipergunakan belum dipastikan, sedangkan di dalam penyesuaian hukum yang harus dipergunakan sudah ditemukan dan atau dipastikan. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang timbal balik dan pembalasannya. Timbal balik dimaksudkan suatu keadaan yang dikehendaki. Pembalasan merupakan cara untuk mencapai keadaan tersebut. Timbal balik mempunyai lingkungan berlaku umum, diberlakukan terhadap semua negara asing. Pembalasan hanya pada negara tertentu yang secara melawan hukum telah melakukan perbuatan yang harus dibalas. Contoh, pemakaian serentak timbal balik dan pembalasan. Hukum acara perdata Jerman tentang kemungkinan berperkara bebas biaya. Orang asing tidak diberikan hak perkara bebas biaya apabila orang Jerman di negara asing yang bersangkutan tidak diberikan hak serupa untuk bidang hukum orang asing. Tidak ada keraguan bahwa masalah timbal balik besar artinya. Kami condong kepada pendirian bahwa pemakaian hukum asing sama sekali bukan merupakan suatu pengorbanan. Pemakaian hukum asing hanya dilakukan oleh karena ini adalah cocok, karena memenuhi rasa keadilan dan kebutuhan hukum dari para justiciable dalam hubungan internasional. Apabila kita saksikan bahwa kaidah-kaidah hukum perdata internasional asing bersangkutan sengaja hanya untuk menguntungkan kepada warga negara sendiri dengan merugikan orang-orang luar. Jika hal ini dilakukan, maka ada alasan untuk melakukan pembalasan secara timbal balik. Demikian mengenai luas bidangnya, prinsip timbal balik ini kuat pada meragu-raguan pada kaidah-kaidah hukum perdata internasional dan sama sekali tak pada tempatnya pada pengakuan keputusan hakim asing. Sekian penjelasan atau pemaparan materi hukum perdata internasional. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.